Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Refiza, NIM 85631114. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka semester 7 dan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Amiratus Salihah MPD. Baiklah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Peralatan yang dibutuhkan yaitu alat tulis dan juga tabel pengamatan. Cara kerja pada kegiatan praktikum kali ini yaitu yang pertama harus mencari 10 makhluk hidup yang mana 5 diantaranya 5 hewan dan juga 5 tumbuhan. Dan yang diamati yaitu yang pertama dapat bergerak dan peka terhadap rangsangan, yang kedua dapat bernafas, yang ketiga memerlukan nutrisi, yang keempat tumbuh, dan yang kelima yaitu berkembang. Jadi mari kita amati ke 10 makhluk hidup yang kita temukan di sekitar lingkungan ini. Baiklah, pada ciri makhluk hidup yang pertama yaitu pada hewan, dapat kita lihat bahwa memiliki ciri-ciri dia dapat bergerak dan juga dia peka terhadap rangsangan. Ayam memiliki 2 kakinya alat dia bergerak. Ayam juga membutuhkan nutrisinya berupa seperti ini, berupa beras dan juga berupa nasi, tumbuh dan berkembang seperti makhluk hidup lainnya. Dan ayam juga dapat bernafas serta dia berproduksi dengan cara bertelur. Makhluk hidup yang kedua yaitu contohnya pada sapi. Sapi juga merupakan memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang mana dia juga membutuhkan nutrisinya, dia dapat bergerak, dia bergerak dengan menggunakan 4 kakinya. Serta sapi dapat bernafas dengan paru-paru dan dia juga membutuhkan nutrisinya berupa rumput, dan juga sapi dapat tumbuh dan berkembang. Jadi sapi memiliki 5 ciri-ciri makhluk hidup yang sedang kita amati. Ini merupakan salah satu contoh dari tumbuhan, yang mana tumbuhan putri malu dapat memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti putri malu dapat bergerak dan juga peka terhadap rangsangan. Putri malu merupakan salah satu tumbuhan yang pergerakannya secara aktif, karena jika dia mengalami suatu rangsangan, dia akan langsung mengatupkan daun-daunnya. Serta putri malu dia juga dapat bernafas di malam hari, dan putri malu juga membutuhkan nutrisinya berupa air, dan juga putri malu dapat tumbuh dan berkembang seperti tumbuhan-tumbuhan lainnya. Baiklah, makhluk hidup yang selanjutnya yang akan kita amati yaitu pada bunga bugenvil ini. Bunga bugenvil ini dia merupakan ciri makhluk hidup yang mana dia dapat bergerak, tetapi pergerakan pada bunga bugenvil ini bergerak secara pasif dan juga peka terhadap rangsangannya apabila dia membutuhkan cahaya serta air yang cukup, akan mencari sumber air serta sumber cahaya yang sesuai dengan kondisinya. Bunga bugenvil ini dia dapat bernafas di malam hari seperti tumbuhan lainnya. Bunga bugenvil juga membutuhkan nutrisinya berupa air dan juga unsur-unsur lainnya. Serta bunga bugenvil juga tumbuh dan berkembang. Bunga berkembang dapat kita amati dengan cara adanya perubahan bobot pada bunga ini. Yang ketika dia sudah tumbuh dan besar, bunga bugenvil akan menumbuhkan bunganya lalu memunculkan benang sari serta putiknya. Ini merupakan makhluk hidup selanjutnya berupa tumbuhan, yang mana tumbuhan mawar ini juga dapat bergerak dan juga dia peka terhadap rangsangan. Rangsangan yang dimaksud yaitu seperti adanya sinar cahaya matahari atau adanya nutrisi berupa air dan juga unsur-unsur lainnya. Dan juga bunga ini juga memiliki ciri-ciri seperti bernafas di malam hari dan ini mengeluarkan oksigen. Mawar ini dia memiliki ciri-ciri dia membutuhkan nutrisinya, membutuhkan asupan seperti air dan juga unsur-unsur mineral lain. Mawar ini juga dapat tumbuh dan berkembang. Seperti kita lihat bahwa di sini ada contohnya bunga mawar yang belum mekar, yang mana dia akan berkembang menjadi bunga yang mekar dan cantik seperti yang sudah ada ini, seperti ini. Baiklah,
Makhluk hidup yang selanjutnya yaitu pada hewan anjing. Anjing juga termasuk makhluk hidup karena anjing juga memiliki ciri-ciri seperti dia dapat bergerak dan dia peka terhadap rangsangan. Anjing dapat bergerak menggunakan 4 kakinya, serta anjing juga peka terhadap rangsangan apabila ada sesuatu yang mendekatinya. Selanjutnya, anjing juga dapat bernafas, yang mana pernapasan pada anjing itu berupa paru-paru, serta anjing bukan asupan nutrisinya, baik itu berupa daging ataupun berupa nasi. Dan anjing juga dapat memiliki ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang pada anjing dapat dilihat dari ukuran badannya. Ini merupakan salah satu contoh pada anjing yang berukuran dewasa, yang mana dia memiliki tubuh yang lebih besar dengan anak anjing. Makhluk hidup yang selanjutnya yaitu para tumbuhan jambu biji, yang mana tumbuhan jambu biji ini juga merupakan makhluk hidup karena jambu biji itu dapat bergerak dan juga dia peka terhadap rangsangan. Tapi peka terhadap rangsangan serta bergerak pada jambu biji ini dilakukan secara pasif dan bergerak sesuai dengan arahnya cahaya matahari. Lalu, jambu biji ini memiliki ciri-ciri yang mana dia memerlukan nutrisinya berupa air dan juga jambu biji ini juga dapat tumbuh dan berkembang. Seperti pada tumbuhan ini tumbuh dengan besar, ukurannya lebih besar dibandingkan di awalnya, dan dia juga sudah memiliki buah. Berkembangnya dengan dapat kita lihat berupa buah yang sudah muncul, dan itu menandakan bahwa jambu biji ini tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup selanjutnya yaitu pada tanaman kembang sepatu atau bahasa latinnya Hibiscus rosa sinensis, yang mana kembang sepatu ini memiliki ciri-ciri dia dapat bergerak dan dia peka terhadap rangsangan. Tetapi kembang sepatu ini dia melakukan pergerakannya secara pasif. Lalu hibiscus ini juga memiliki ciri-ciri seperti bernafas. Dia akan mengeluarkan oksigen ketika malam hari. Bunga kembang sepatu ini atau hibiscus dia juga memerlukan nutrisi berupa air dan juga zat-zat yang lainnya. Hibiscus juga memiliki ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembangnya dapat kita lihat adanya perubahan atau tingginya pada batangnya, serta dia juga memiliki bunga yang mana di sini ada benang sari serta putiknya. Ini juga merupakan salah satu perkembangan dari tanaman kembang sepatu. Cacing termasuk makhluk hidup karena cacing juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Tetapi cacing bergerak dengan menggunakan perutnya, berbeda dengan hewan lainnya yang menggunakan kaki. Cacing juga membutuhkan nutrisi, asupan energinya. Nutrisi yang didapatkan oleh cacing itu berupa air serta berupa daun-daun kering yang ada di permukaan tanah. Dan ciri selanjutnya, cacing juga dapat bernafas. Bernafas cacing menggunakan kulit. Cacing juga memiliki ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang cacing itu dapat dilihat dengan ukuran dan serta berat pada badan cacing. Makhluk hidup selanjutnya yang akan kita amati yaitu cicak. Cicak juga termasuk makhluk hidup karena cicak memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cicak dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Yang kedua, cicak dapat bernafas. Yang ketiga, cicak membutuhkan nutrisinya. Nutrisi pada cicak yaitu dengan memakan rayap-rayap yang ada di dinding. Ciri-ciri cicak yaitu dapat tumbuh dan juga berkembang. Cicak dia melakukan reproduksi secara bertelur, dan cicak bergerak dengan cara kakinya dengan cara melekat di dinding.